Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah video klarifikasi terkait dengan agama saya, terkait dengan kepercayaan saya, karena ada banyak sekali orang di kolom komentar dan semakin hari semakin banyak komentar-komentar yang mempertanyakan, misalkan diantaranya adalah, Pak Guru, bagaimana caranya mempelajari filsafat tetapi tetap beragama? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya sangat ringan tetapi menjadi semakin sering. Misalkan, Pak Guru, bagaimana caranya kita bisa berislam padahal Pak Guru tahu banyak soal ajaran agama yang lain, atau Pak Guru, mitos-mitos agama yang lain itu kan banyak yang menggoncang iman, kenapa Pak Guru mengetahui itu semua tetapi tetap berislam? Tolong dijelaskan ajaran Islam yang Pak Gembul anut yang seperti apa gitu dan sebagainya. Atau ada kolom komentar misalkan yang mengajukan, Pak Gembul, banyak sekali video-video di channel ini yang merusak iman atau yang menggoncang iman, bagaimana caranya kita bertahan dengan iman yang tergoncang-goncang seperti itu? Nah, saya mohon maaf ya, walaupun pertanyaan-pertanyaan itu memang ringan, ringkas, tetapi menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di dunia Islam. Jadi saya di sini akan memberikan sebuah klarifikasi dan penjelasan dalam konteks agama Islam dan sistem religinya. Jadi begini Baraya, Islam itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat ringkas. Bahkan diklaim oleh Nabi Muhammad adalah ajaran agama yang sangat-sangat sederhana, jelas, tegas, dan pasti. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ajaran agama Islam itu ditambah-tambahkan sedikit demi sedikit oleh para pengikutnya, sehingga sebagian besar agama Islam yang kita pahami sekarang adalah agama Islam yang berbentuk budaya, tambahan dari generasi sesudahnya. Misalkan begini, orang-orang Islam zaman sekarang itu bisa sampai memurtadkan atau menganggap orang lain kafir hanya gara-gara pertanyaan apakah Allah itu duduk di atas arash ataukah Allah itu ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ada sejak generasi awal Islam tetapi tidak pernah menjadi polemik, karena pertanyaan ini akan diserahkan kepada masing-masing individu, disesuaikan dengan kemampuan intelektualnya, disesuaikan dengan daya nalarnya. Silahkan orang-orang itu mengikuti apa yang dia pikirkan tentang akidah itu. Maka tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan dalam Islam generasi awal. Nah, tetapi zaman sekarang karena Islam sudah menjadi ditambah-tambahkan itu, ada kodifikasi-kodifikasi atau ada legalisasi terhadap sesuatu yang itu dibuat oleh orang-orang Islam generasi sesudahnya, maka Islam menjadi lebih tebal dan akhirnya menjadi lebih rumit, lebih ngejelimet, lebih ribet dan semacamnya. Atau misalkan orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, maki-maki luar biasa terkait dengan Sunni Syiah. Padahal di Islam generasi awal itu tidak pernah ada. Tidak ada yang namanya Sunni, tidak ada yang namanya Syiah. Toh kalaupun misalkan sudah ada, misalkan sejak Nabi wafat ada istilah itu tidak membuat akidah umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terpecah belah karena apa? Karena setiap kubu itu menciptakan agamanya sendiri. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang benar-benar bikin saya jengkel. Yaitu ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau disembelih itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak. Dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut, walaupun mereka anggap itu benar. Bahkan ketika misalkan kita mau bersedekah pun, berzakat sekalipun, berderma kepada orang lain, harus ada fikihnya yang imam mazhab, fikih menurut ini, fikih sedekah menurut imam ini, fikih sedekah menurut imam itu, dan sebagainya. Jadi seakan-akan Islam itu menjadi ribet dan sebagainya. Saya nyatakan sekali lagi bahwa Baraya itu semua adalah tambahan, itu semua dalam tanda kutip bid'ah. Islam generasi awal dan paling mendasarnya itu sangat ringkas dan sangat sederhana. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang Islam generasi sekarang itu banyak sekali mengikuti tambahan-tambahan itu daripada esensi Islam yang sesungguhnya. Misalkan begini, di dalam Islam tidak pernah, saya garis bawahi ya, tidak pernah ada perintah atau larangan tentang mengucapkan selamat Natal atau misalkan selamat Waisak kepada orang-orang non-muslim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada anjurannya, tidak ada larangannya. Selesai sampai di situ. Nah, lalu
umat-umat muslim sekarang banyak yang menginterpretasikan itu, kemudian menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Misalkan, menurut saya itu haram, karena kalau mengucapkan berarti mengakui. Nah, jadi dia menciptakan agama sendiri. Dia itu adalah pendapat pribadinya dia, karena di dalam Al-Quran tidak pernah ada sama sekali, di dalam hadis tidak ada sama sekali. Tetapi dia mengatakan menurut saya itu haram. Logikanya apa? Logika kalau itu adalah, iya berarti kalau saya menyatakan berarti saya mengikuti. Nah, kan sebenarnya bisa aja nggak seperti itu, tapi ikutin logika kalau. Nah, logika kalau itu dimasukkan ke dalam bagian dari agama dan dianggap menjadi agama. Dan disinilah letak iman itu akhirnya menjadi goyah. Seandainya saya mengucapkan selamat, aduh berarti itu menggoncang iman saya. Kalau menggoncang iman saya, berarti saya dekat kepada kekafiran dan sebagainya. Masalah Sunni Syiah yang sama sekali tidak ada dalam Islam generasi awal bisa menjadi kegoncangan iman untuk seseorang. Kemudian mengucapkan Natal bisa menyebabkan kegoncangan seseorang. Dan akhirnya sujudnya nggak bener aja, atau sholatnya seperti ini, kamu muslim bukan? Kafir bukan? Nah, jadi iman yang sesungguhnya sangat sederhana itu sekarang menjadi sangat rendah, sangat remeh, sangat murahan, karena sedikit-sedikit manusia menambah-nambahkan, kemudian dengan perspektif tambahan-tambahan itu dipertanyakan kepada orang lain, kamu muslim bukan? Kamu ibadahnya yang benar atau enggak? Akidah kamu lurus atau enggak? Kemudian diperdebatkan dengan orang-orang Islam yang lain. Nah, ini budaya-budaya yang seperti ini, bid'ah-bid'ah seperti inilah yang akhirnya menyebabkan iman itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sesuatu yang sangat ringkih. Baraya, di banyak video saya mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim fundamentalis. Saya anti sekali dengan sekularisasi. Saya anti sekali misalkan dengan liberalisme dalam beragama dan sebagainya. Saya nyatakan itu berkali-kali di banyak sekali video. Tetapi kemudian ketika saya belajar filsafat, misal, banyak orang yang menganggap itu bertentangan dengan agama. Orang-orang yang mengatakan filsafat bertentangan dengan agama itu bid'ahnya sendiri, karena di dalam Al-Quran itu jelas-jelas disuruh untuk berpikir. Berfilsafat itu secara definitif adalah berpikir secara independen tanpa tendensi, misalkan, dan ini diwajibkan di dalam Al-Quran. Maka ketika saya berfilsafat, misalkan, maka ini adalah anjuran dari Al-Quran. Ketika saya mempelajari ajaran agama lain, itu adalah ajaran dari Al-Quran. Itu hikmah namanya. Ketika saya mempelajari sains, ketika saya mempelajari misalkan lingkungan hidup, politik, dan sebagainya, itu adalah perintah dari Islam generasi awal. Islam yang benar itu adalah Islam yang cinta damai, yang toleran, yang memberikan perhatian kepada umat manusia, yang berpikir soal pengentasan kemiskinan, yang berpikir soal bagaimana cara menyelamatkan alam dan sebagainya. Itu adalah Islam yang lurus, Islam yang terbuka. Tetapi umat Islam zaman sekarang itu dikecilkan makna imannya, dikuruskan sampai sedemikian koplak. Koplak itu apa ya maksudnya? Misalkan begini, "Oi, jangan deket-deket sama orang-orang Kristen, nanti kamu dimurtadkan. Woi, jangan banyak nonton film India, itu di situ ada Hinduisasi di situ. Hati-hati, hati-hati ya ikutan kajian seperti itu, nanti kamu sesat. Woi, jangan deket-deket sama orang itu, nanti itu ada kamu dideketin sama orang-orang elit global. Itu adalah temannya Dajjal." Nah, jadi mereka lah orang-orang yang kurang iman, dan saking kurang imannya dan mereka sadar bahwa diri mereka itu kurang iman, maka mereka sangat ketakutan kalau imannya itu retak, kalau imannya itu robek. Baraya, sepanjang yang saya sadari, saya pernah membaca buku yang sangat pro terhadap ateisme. Saya juga pernah membaca buku yang sangat membenci terhadap Islam, terhadap agama, atau terhadap ajaran-ajaran nenek moyang dan sebagainya. Saya pernah membaca itu. Tetapi sejauh yang saya pahami, semakin saya banyak membaca itu, saya pikir keimanan saya menjadi semakin kuat. Karena apa? Karena pengetahuan itu dijelaskan di dalam Al-Quran adalah penopang dari iman. Kalau Baraya banyak tahu, kemudian imannya malah makin rapuh, maka saksikanlah bahwa iman yang Baraya anut selama ini adalah iman budaya, bukan iman dari agama yang sesungguhnya. Ya, itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.